Relax. Breathe in. You are feeling drowsy. Hubarin mo yung suot mo. Dilat mo mga mata mo. Halo pecinta film dimanapun kalian berada, bagaimana kabar kalian semua? Sudah cukup lama saya menghilang dari dunia persilatan karena ada sesuatu yang tak bisa ditinggalkan. Dan kali ini saya akan kembali membahas alur cerita film dari negara Filipina yang berjudul. Film ini mengisahkan tentang sepasang suami istri yang sudah tidak waras lagi karena mereka selalu melibatkan orang ketiga dalam ritual pengencrotan mereka. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai bahas alur ceritanya. Di awal film terlihat seorang pria sedang duduk di hadapan seorang wanita cantik berambut panjang. Di sana si pria terlihat seperti sedang menghipnotis wanita itu. Tak berapa lama si pria menyuruhnya untuk membuka pakaiannya dan wanita itu pun menurutinya. Kemudian tanpa pikir panjang ia pun langsung mengencrot wanita itu. Setelahnya terlihat mereka berdua yang sudah selesai melakukan pengencrotan. Di sana mereka terlihat mengobrol santai. Ternyata mereka berdua adalah pasangan suami istri yang doyan sekali melakukan pengencrotan. Mereka adalah Debbie dan Bobby. Alam mo, mas gusto ko to kaysa kasi magaling akong tumuwad. Scene berganti, di malam berikutnya terlihat Debbie yang membawa seorang pria masuk ke dalam bus. Ternyata bus itu sudah dibuat layaknya sebuah kamar. Di sana terlihat Bobby yang sudah menunggu mereka berdua. Tak diduga, ternyata Debbie meminta pria itu untuk melayaninya dengan bayaran yang cukup tinggi. Pria itu pun langsung menyanggupinya dan Debbie pun langsung dikerjain dua orang pria sekaligus. Namun tak disangka seorang polisi wanita mendengar suara AIU dari dalam bus. Ia pun segera menggedor pintu bus. Kemudian Bobby pun menemuinya dan langsung mengajaknya masuk. Akhirnya mereka pun melakukan pengencrotan rame-rame. Scene berganti, di sini terlihat Bobby yang sedang bersama seorang wanita. Ternyata di sana dia sedang mengutarakan tentang kehidupannya dengan Debbie yang semakin kacau. Ternyata wanita itu adalah seorang psikiater. Di sana Bobby mengatakan ia dan Debbie sering menyewa orang ketiga dalam ritual pengencrotan mereka untuk memuaskan hasrat mereka berdua. Ia pun menceritakan bahwa ia dan Debbie pernah menyewa seorang waria untuk melakukan pengencrotan dengannya. Namun hal tak terduga terjadi. Di sana waria itu malah kejang-kejang dan mau mati. Mereka pun merasa ketakutan dan akhirnya menyuruh waria itu untuk pergi dari sana. Sejak saat itu Bobby sudah tak ingin lagi melibatkan orang lain dalam ritual mereka berdua. Namun Debbie bersikeras tetap ingin melakukannya. Bobby pun mengatakan ia pernah sekali dijebak oleh Debbie. Debbie menawarinya seorang gadis cantik. Bobby pun mengiyakannya. Namun saat itu matanya ditutup dengan kain. Tanpa banyak berpikir, Bobby pun langsung mengencrot gadis itu dengan nikmatnya. Setelah selesai, Bobby pun merasa kaget. Ternyata gadis itu adalah keponakannya sendiri. Seketika ia pun langsung marah kepada Debbie dan langsung menamparnya. Sorry. Di rin naman kayo nagkikita. Huwag na nga kayo magdrama dyan. Baboy ka! Setelahnya terlihat Bobby yang kembali ke rumah. Di sini Debbie kembali memiliki rencana gila. Di sana Debbie mengajak Bobby untuk taruhan mendapatkan sepasang kekasih yang masih polos untuk bisa diajak bercinta. Bobby yang awalnya menolak akhirnya menyetujuinya. Kemudian terlihat mereka berdua yang sedang mengawasi target mereka dan mereka pun bersiap menjalankan rencana mereka. Bawal din silang gamitan ng drugs. Di hari berikutnya terlihat Bobby yang mendekati gadis polos incarannya yang bernama Sheila. Namun Bobby malah langsung menawarinya uang agar mau tidur dengannya. Sontak Sheila pun langsung marah dan menamparnya. Kemudian ia pergi dari sana.
Berbeda dengan Debbie, di sana Debbie berpura-pura sakit untuk mendapatkan perhatian si pemuda polos yang bernama Alvin. Dan idenya pun berhasil, namun Debbie terlalu terburu-buru. Ia langsung menunjukkan melon segarnya kepada Alvin dan meminta Alvin untuk meremasnya. Alvin pun langsung marah dan pergi meninggalkannya. Ito. Di hari berikutnya terlihat Debbie yang kembali menemui Alvin dan meminta maaf atas kejadian kemarin. Di sana Alvin pun memaafkan perlakuan Debbie kepadanya. Sementara di tempat lain terlihat Bobby juga kembali menemui Sheila dan meminta maaf kepadanya. Beruntung Sheila mau memaafkan Bobby dan mereka pun terlihat semakin akrab. Kilala ko ang asawa mo. Saka may boy. Hindi kita nakikita dito. Salamat. Malaking tulong yan. Pwede pa rin ba tayo maging magkaibigan? Di hari berikutnya terlihat Alvin yang sedang berada di rumah sakit. Ternyata Alvin tengah menemani ibu Sheila yang sedang dirawat di sana. Sementara di tempat kerja nasib sial menimpa Sheila. Ia diberhentikan dari pekerjaannya tanpa alasan yang jelas. Ternyata semua itu ulah Bobby yang menyuruh pemilik toko untuk memecatnya. Sheila pun merasa sangat sedih karena ia butuh biaya untuk mengobati ibunya yang sedang sakit. Namun Alvin selalu berusaha menenangkannya. Tapi ternyata Alvin ada maunya. Di sana Alvin langsung menyosor bibir Sheila dan membuka pakaiannya. Kemudian ia berusaha mengencrotnya. Namun tiba-tiba Sheila beranjak dan pergi dari sana. Scene berganti. Di pagi harinya terlihat Bobby yang tengah mengendarai mobilnya. Di tengah jalan ia melihat beberapa PSK di pinggir jalan. Kemudian ia pun berhenti dan menghampiri salah satu gadis itu. Ternyata gadis itu bernama Jenny. Di sana mereka terlihat sudah saling kenal. Tak berapa lama Bobby pun memberikan uang yang cukup banyak kepada Jenny. Kemudian Jenny pergi dari sana. Sesampai di rumah terlihat Bobby menangis begitu sedih. Entah siapa gadis yang bernama Jenny itu sampai membuat Bobby begitu sedih. Di malam berikutnya terlihat Sheila yang menemui Bobby. Di sana ternyata Sheila menyanggupi permintaan Bobby untuk melakukan pengencrotan dengannya agar ia mendapat uang untuk membiayai pengobatan ibunya. Bobby pun segera membawa Sheila ke kamar dan melakukan pemanasan. Awalnya Bobby terlihat begitu bergairah dengan Sheila. Namun tak berapa lama Bobby pun tak tega melihat Sheila yang selalu menangis. Akhirnya Bobby pun mengurungkan niatnya untuk mengencrot Sheila dan memberikan uang yang ia janjikan. Lalu Bobby menyuruh Sheila pergi dari sana. Kemudian Sheila terlihat menceritakan kejadian itu kepada Alvin. Alvin pun hanya bisa terdiam dan menenangkan Sheila yang terlihat begitu sedih. Sementara di rumah Bobby dan Debbie terlihat sedang bercengkrama. Di sana mereka begitu asik menceritakan tentang pertemuan dan pengencrotan pertama mereka. Tapi tiba-tiba Debbie menanyakan mengapa ia melepaskan Sheila. Bobby pun mengatakan ia kasihan kepada Sheila. Kemudian Debbie tiba-tiba menyosor mulut Bobby. Namun Bobby selalu menghindar dan pergi dari sana. Debbie pun berpikir apakah mungkin Bobby jatuh cinta kepada Sheila. Scene berganti. Di pagi harinya terlihat Debbie yang menemui psikiater langganan Bobby. Di sana Debbie menanyakan kenapa Bobby melepaskan Sheila begitu saja. Namun psikiater itu malah menyuruh Debbie menanyakan sendiri kepada Bobby. Debbie pun merasa jengkel, kemudian ia pergi dari sana dengan penuh amarah. Sementara di tempat lain terlihat Alvin yang menemui Bobby. Di sana Alvin mengucapkan terima kasih karena telah memberi uang kepada Sheila. Namun kemudian ia mengatakan sesuatu yang membuat Bobby tertegun tak bergerak. Kemudian Alvin segera pergi dari sana. Di malam harinya terlihat Bobby yang telah kembali ke rumah. Di sana terlihat Debbie yang sedang termenung sendirian. Tak disangka Bobby tiba-tiba mengutarakan keinginannya untuk pisah dengan Debbie. Debbie pun hanya bisa terdiam meneteskan air mata mendengar pernyataan itu. Lalu Bobby segera pergi dari sana. Gusto ko na may paghiwalay. Pero ngayon ako nakapag-desisyon.
Di pagi harinya terlihat Debbie memberikan uang kepada seseorang. Sepertinya Debbie menyuruh orang itu untuk melakukan sesuatu. Dan ternyata benar, di saat Sheila sedang berjalan sendirian, orang suruhan Debbie tiba-tiba muncul dan menyekap Sheila. Kemudian terlihat Debbie yang menelpon Bobby. Di sana Debbie meminta Bobby untuk menemuinya di suatu tempat. Di saat yang sama Alvin menelpon Bobby dan mengatakan Sheila diculik oleh Debbie. Tanpa pikir panjang Bobby pun langsung mengajak Alvin untuk mencari Sheila. Sesampainya di sana, Debbie langsung memberikan tembakan peringatan agar mereka tidak mendekat. Akhirnya mereka pun menuruti perintah Debbie. Kemudian Debbie menyuruh orang suruhannya untuk memperkosa Sheila. Namun sebelum semua itu terjadi, Alvin dan Bobby dengan cepat mencegahnya. Kemudian Debbie menodongkan pistolnya kepada Bobby. Di sana Bobby sedikit pun tidak merasa takut. Bobby malah mempersilahkan jika Debbie ingin menembaknya. Namun tak disangka, di sana Debbie malah menangis sejadi-jadinya. Bobby pun segera mengambil pistol itu kemudian memeluk Debbie. Di akhir film terlihat Sheila dan Alvin yang tengah melangsungkan pernikahan dan mereka pun segera melakukan pengencerotan pertamanya. Sementara di kediaman Debbie terlihat Bobby yang hendak pergi dari sana. Debbie pun hanya bisa meneteskan air mata melihat Bobby pergi meninggalkannya. Dan film pun tamat. Ending yang sangat membagongkan. Itulah sedikit ringkasan alur cerita film dari negara Filipina yang berjudul Esek-Esek Game. Bagi kalian yang penasaran dengan kisah lengkapnya, tonton aja langsung filmnya di situs-situs yang tersedia. Dan sampai ketemu lagi dengan saya di video berikutnya. Ciao.